ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga setiap kejadian yang tidak sia-sia, tidak ada yang kebetulan, membuka hati kita mendapatkan hikmah, dapat pelajaran yang menggugah dan mengubah kita menjadi lebih baik. Man kana yaumuhu, barang siapa yang harinya lebih baik dari hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang harinya mislan amsihi, sama saja dengan hari kemarin, fahuwa khasirun, dia orang yang rugi. Dan barang siapa yang harinya lebih baik, lebih buruk, nauzubillah, dari yang kemarin, dialah yang celaka. Makanya keberuntungan seseorang jangan dilihat dari jumlah uang, gelar, pangkat, jabatan, tapi lihat menjadi lebih baik atau tidak. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Barusan kita menyolatkan jenazah Ananda Putri, ya, usia 11 tahun. Oh, maaf. Kelas 8, maaf. Maaf, beliau wafat semalam. Ya, begitulah ajal. Barusan sudah teleponan bicara dengan ibu kandungnya yang masih dalam perjalanan dari Pekanbaru ke sini. Semoga bisa berkumpul di surga nanti. Jadi seorang menyekolahkan anaknya sekuat tenaga. Menyekolahkan itu bukan semata untuk pintar akademik, mendapatkan gelar, bukan semata itu, ya. Karena ada satu yang membatasi, yaitu ajal. Jadi kalau kita menyekolahkan anak, tidak apa-apa, ingin jadi dokter, jadi insinyur, jadi apapun silakan. Cuma ada satu yang harus kita pikirkan. Kita harus mempersiapkan anak kita kalau meninggal kapanpun juga. Ya, nyata bahwa umur ini tidak selalu panjang, tidak semuanya dapat jatah panjang. Jadi kalau mau menyekolahkan anak, selain kita pikirkan pendidikan terbaik untuk dunianya, kita harus mempersiapkan anak-anak itu kapanpun mereka meninggal harus selamat. Jangan sampai sibuk dengan ingin ini, ingin itu. Pada waktu meninggal, anak tidak kenal kepada Allah, tidak tahu dengan baik Islam agamanya, tidak tahu sholat, tidak tahu apa yang Allah perintahkan dan yang Allah larang. Nah, alhamdulillah Ananda disekolahkan di pesantren, semoga jadi kebaikan yang banyak bagi orang tuanya. Dikenalkan kepada Allah, insya Allah di lingkungannya lingkungan yang mengajak untuk ibadah dan berbuat baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia sudah ditentukan ajalnya. 120 hari di rahim ibu
kita sudah ditetapkan ajal kita. Dan jika datang saat yang ditetapkan, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, tidak bisa diakhirkan ataupun dimajukan walau sekejap. Jadi manusia itu tidaklah meninggal kecuali pada waktu yang ditetapkan Allah. Allah memerintahkan malaikat maut mencabut nyawanya pada waktu yang tepat sesuai dengan yang Allah kehendaki. Tidak bisa seseorang meninggal tanpa izin Allah, tidak bisa, karena kita semua adalah milik Allah, ciptaan Allah, dihidupkan oleh Allah dan diwafatkan juga oleh Allah. Ada 3 rahasia ajal itu. Yang pertama adalah Allah merahasiakan waktu. Kita tidak tahu kapan hidup kita akan berakhir. Sengaja oleh Allah dirahasiakan. Yang kedua, tempat. Kita lahir, saya lahir di Bandung, tidak tahu saya meninggal di mana, tapi saya akan mendatangi tempat saya meninggal. 3, cara. Tidak tahu, ada yang karena sakit, ada yang karena kecelakaan, macam-macam cara. Semua itu adalah urusan Allah, pencipta, pemilik, penentu segalanya. Urusan kita satu, bagaimana kapanpun kita meninggal kita bisa husnul khotimah, akhir yang baik. Yang namanya sukses hidup di dunia itu adalah husnul khotimah. Bukan punya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penghormatan. Kalau dunia ini dibagikan oleh Allah, sesuka Allah saja. Yang baik, yang tidak baik dikasih sesuka Allah saja, karena dunia berikut isinya bukan tanda kesuksesan, bukan tanda kemuliaan, bukan tanda kehebatan, hanya diuji saja. Makanya jangan heran penjahat, gangster, mafia, yakuza, gangster Jepang, ya, kartel Medellin, penjahat-penjahat juga dikasih saja oleh Allah dunia ini. Jabatan juga sama. Hitler dikasih jabatan pemimpin negara, padahal segitu zolimnya. Jadi dunia ini bukan tanda kesuksesan. Jangan terkagum-kagum kepada orang yang diberi harta banyak, kedudukan tinggi, popularitas. Jangan kagum kepada yang diberikan penampilan cantik, cakep, gagah dan sebagainya. Itu casing saja. Bukan tanda kemuliaan, bukan tanda kesuksesan, dan bukan juga tanda kebahagiaan. Apakah banyak uang pasti bahagia? Belum tentu. Karena bahagia itu bukan pada dunianya, tapi pada syukurnya. Makanya orang yang tidak tahu syukur, tidak tahu bahagia. Apakah kalau sedikit uangnya, gagal bisnisnya, ketipu dan sebagainya pasti menderita? Tidak juga. Kalau dia bisa menyikapinya dengan benar, dia tidak akan menderita. Yang menderita adalah yang salah menyikapinya. Ya, sering dibahas soal ujian itu tidak ada yang bahaya. Sudah diukur. Yang membuat orang tidak lulus, tolong dengar, yang membuat orang tidak lulus ujian bukan soalnya, tapi salah jawabannya. Benar? Dek, apa yang bikin orang tidak lulus? Ujiannya, salah jawabannya. Jadi jangan takut oleh ujian hidup. Semua orang dapat ujian. Ini ibunya nih, orang tuanya benar-benar diuji.
tapi tidak dirugikan oleh Allah kalau benar menyikapinya. Hidup ini sepenuhnya adalah ujian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Surat Al-Baqarah ayat, ayo teman-teman sekalian, dan pasti Allah akan menimpakan kepada kita sedikit saja ya ujian dari rasa takut. Jadi pertama ujian kita tuh adalah yang tidak kelihatan. Cemas, takut ini, takut itu, galau ini, galau itu, ujian pertama yang nggak kelihatan. Rasa. Yang belum nikah takut nggak punya jodoh, yang udah nikah takut berantakan, takut tidak punya anak, takut terus ya. Ada orang yang hidupnya tuh tidak pernah selesai takutnya. Ujian pertama baru tentang makanan, lapar. Ada yang punya banyak makanan, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Ujian tentang harta, wal anfus, tentang jiwa ini. Akan ada ujian harta tuh, kadang dibuka, kadang ditahan oleh Allah, kadang diambil harta itu oleh Allah. Ini semuanya ujian ya. Sakit, wafat, wabashiri sabirin, berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah. Orang yang sabar itu pada pukulan pertama ketika ditimpa musibah, qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kami semua kembali kepada Allah. Jadi orang itu sabarnya itu bisa dilihat dari pukulan pertama, kembali ke Allah atau tidak. Ya, kita semua milik Allah, sesuka Allah saja berbuat apapun kepada kita pasti baik. Yang tidak baik itu kita merasa memiliki. Ini harta saya, ini uang saya, ini rumah saya, ini jabatan saya, ini jerih payah saya. Nah, awal ketidaksabaran adalah megang kepada sesuatu selain Allah. Ya, semua milik Allah. Lihat tukang parkir, banyak mobil, tidak sombong, diambil sampai habis, tidak sakit hati, karena semua cuma titipan. Dilatih ya, makin merasa memiliki, makin gagal di dalam menghadapi ujian. Makin merasa semua cuma titipan, itu lebih ringan ya, termasuk anak seperti yang diujikan seperti ini titipan. Dan kalau kita lulus, ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang besar, ampunan, kasih sayang Allah dan petunjuk. Jadi ujiannya sedikit, pahalanya itu luar biasa besarnya kalau sabar. Sabar itu apa? Menahan diri, mengendalikan diri sehingga ucapan, sikap, tindakan kita sesuai dengan yang Allah sukai. Orang yang tidak sabar itu yang bagaimana? Semua kerusakan akhlak akibat tidak sabar. Tidak pandai menahan diri, tidak pandai mengendalikan diri. Mudah-mudahan kita termasuk ahli sabar menghadapi ujian.